Mak sehat Pak Dod? Alhamdulillah sehat. Pak Dod, pengen ngobrol-ngobrol lah. Iya. Yang kan kemarin Pak Dodi sempat terpapar ya, COVID-19 ya. Mungkin bisa diceritakan nggak awal mula Pak Dodi bisa merasakan terpapar atau sampai akhirnya di karantina gitu, Pak Dod? Ya awal mula sih saya sebenarnya berawal dari kakak di rumah itu ada kakak yang memang sakit ya 2 minggu sebelum meninggal. Oh innalillahi. Dia tuh sakit, memang ada gejala batuk, terus terasa sesak. Memang sebelumnya kakak tuh belum dinyatakan memang positif ya. Okay. Dia tuh sebenarnya 2 minggu itu dalam 1 minggu itu dia pergi ke klinik. Oke. Sebelum dirawat gitu ya? Sebelum dirawat itu dia periksa ke klinik. Iya. Tapi tetap saja hasilnya nggak sembuh gitu. Setelah 1 minggu berjalan, dia masih tetap malah mungkin lebih parah ya. Dia nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, terus napas juga makin parah. Nah saya itu belum dibawa ke rumah sakit berarti? Belum. Akhirnya anaknya kakak itu coba untuk menawarin ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Nah, akhirnya dia ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit ke Pindad. Oke. Waktu itu di Pindad, tapi di Pindad juga mungkin kakak tuh ada sedikit ya kesal juga karena dia tuh sebenarnya berobat, pingin konsul dengan dokter, tapi dokternya cuman menyarankan untuk ronsen parunya. Iya. Setelah di ronsen memang hasil itu dokter juga udah mungkin mengetahui lah ya, karena di paru-parunya itu ada flek-flek putih. Oke. Disarankan sih memang kakak di karantina. Nah, tapi anaknya mungkin ya bukan menolak ya, tapi pengen konsultasi dengan kakak. Oh iya. Akhirnya konsultasi dengan kakak, masih di rumah sakit tuh konsultasi dengan kakak. Tapi kakak mungkin karena tidak mau, karena masih kecewa tidak bisa konsultasi dengan dokter lebih banyak gitu ya tentang penyakit dia, akhirnya pulang lah. Tapi sepanjang jalan anaknya sih memang tetap udah aja ganti, coba periksa. Tadinya mau ke dokter internis, tapi dirubah, akhirnya coba ke Immanuel. Ya. Jadi selama kakak sakit itu Pak Dodi itu sempat mengurusi gitu semua keluarga tuh. Iya, tapi itu belum ada gejala. Oke. Jadi belum ada terasa apa-apa, saya juga nggak terasa apa di pihak. Nah, si gejala itu timbul tuh pas setelah beliau meninggal. Ya. Oke. Ya. Ada pemeriksaan. Masuk kakak tuh berobat tanggal Desember tuh 13 Desember kakak memang meninggal dan sudah nyatakan bahwa positif ya. COVID. Nah dalam 1 minggu kan. Dalam 1 minggu itu. Nah itu gimana tuh? Jadi gini, jadi begitu meninggal. Iya. Terus di rumah karena pihak jadi istilahnya mungkin warga belum dinyatakan karena COVID. Iya. Jadi warga tuh di rumah kaget, terus mungkin takut juga terkena itu. Mungkin. Nah waktu itu saya coba ke pengurus RT gitu kan. Ya. Karena pengurus RT juga memang waktu nengok sih ke rumah. Sempet berinteraksi gitu. Ya kalau pengurus RT mah memang ke rumah, cuman memang mohon maaf karena
apa? Karena warga tidak bisa datang ke rumah karena mendengar bahwa kakak tuh meninggalnya COVID. Protokol lah ya. Ya. Makanya dengan ini saya sih minta ke pengurus RT, ya udah kalau memang warga ada ketakutan bahwa itu, tolong keluarga kami, saya, ibu sama teteh, itu tolong di swab, kata saya, fasilitasi untuk di swab gitu kan. Tapi waktu itu Pak Dodi nggak ngalamin gejala apa-apa gitu? Nah setelah kakak meninggal itu? Nggak, belum. Setelah swab, nah dalam 1 minggu kan belum ada hasilnya kan? Belum ada hasil. Masih nunggu hasil. Nunggu hasil. Nah di dalam 1 minggu itu memang saya ngalamin gejala gitu. Gejala. Ya saya sih mungkin apa ya? Bukan disebut COVID juga, belum tahu gitu bahwa memang itu gejala. Itu gejala COVID. Cuman waktu itu saya ada gejala panas dingin. Oke. Tapi itu awal gejala berarti panas dingin. Ya, panas dingin. Jadi panas dingin ini saya coba minum obat inilah warung gitu kan, kayak warung gitu. Enak, turun. Oke. Nggak ini, tapi berapa menit atau berapa menit lah muncul lagi. Naik lagi. Dia tiap hari gitu. Tapi nggak terus rasa masih ada sih, masih penciuman juga nggak, masih bisa mencium lah. Masih bisa kalau penciuman. Bisa. Nah hasil setelah 1 minggu baru muncul hasil dari swab itu. Dinyatakan bahwa saya positif. Oke. Nah, setelah itu ada tindakan nggak, maksudnya? Ada, saya tindakan di karantina di BPSD. Akhirnya untuk minta dikarantina karena kan nggak enak juga posisinya. Terus dijemput lah itu ke nggak, kebetulan waktu itu saya sendiri langsung ke sana ya. Di Kolonel Masturi. Itu apa ya? Emang di situ emang khusus buat karantina kan ya? Ya, isolasi mandiri untuk yang awalnya sih katanya yang tidak bergejala, OTG ya berarti ya. Di sana saya dapat berapa hari? Dari tanggal 21 Februari 1 Desember sampai tanggal 26. Berarti berapa hari tuh? 5 hari ya? 5 hari. Nah di dalam itu sebenarnya pas masuk awal itu memang sih belum ada gejala apa-apa. Nah yang terjadi di tanggal 25. Pas awal pertama Pak Dodi ke sana gitu ya. Di sana disediain ruangan. Ada ruangan. Disediain. Ya. Disediain tempat tidur. Satu ruangan berapa orang? Satu orang kan? Bukan ruangan, jadi satu kamar. Satu kamar, satu orang. Satu kamar, satu orang. Fasilitas ada ya? Fasilitas ya. Pokoknya kamar mandi di dalam. Oke. Ya seperti inilah. TV juga ada. Rutinitas selama di sana Pak Dodi ini. Apa aja gitu maksudnya? Apakah olahraga gitu di sana, atau misalnya pagi-pagi dikasih konsumsi buah-buahan? Ya, gitu? Kalau pagi ada disediain makan. Oke. Makan, jadi jam 7 dapat makan lah. Makan ya. 3 kali malah jam 7. Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Jadi pagi, siang, sama sore. Iya. Kalau obat-obatan ada juga ya? Obat-obatan. Vitamin paling ya. Vitamin enggak sih kalau misalnya. Cuman konsumsi makanan aja ya. Sih. Cuman gini, karena kan kita tuh di isolasi tuh dikasih ada nomor call center istilahnya. Jadi sistemnya pakai WA lah. Jadi kalau emang ada keluhan, keluhannya tiap pagi juga dikasih tahu kalau memang ada keluhannya apa gitu kan. Tiap pagi itu kalau memang ada keluhan sih biasanya ada obat juga gitu. Makanan pun itu diantar kan? Diantar. Tapi itu makanan itu diantar hanya sampai, kan kita kalau saya di lantai 3. Oke ya. Nah, jadi lantai 3? Ya. Emang ada berapa lantai di sana Pak Dod? 5 sih, tapi 5 full dak. Jadi tapi jadi semua ruangan ada semua. Ada sih, ada yang memang kadang dilihat sudah pulang, udah kosong gitu kan, udah pulang. Terus? Jadi
kalau makanan tuh ditempatinnya di dekat lift gitu. Oke. Jadi kita ngambil sendiri-sendiri. Nanti ngambil sendiri-sendiri gitu Ya. ya. Jadi nggak ada interaksi sama orang lain pun di situ nggak ada kan? Interaksi kalau kita olahraga misalnya di Oh, ada olahraga. pagi-pagi biasanya. Setiap hari atau hari Setiap Minggu? hari. Oh, setiap hari. Jadi itu mah kitanya gitu. Kalau kita malas olahraga paling diam di kamar. Oke, Kalau itu ke atas olahraga jalan itu biasa atau ya jemur lah, berjemur di atas gitu. Sambil jemur pakaian atau apa kalau ini gitu. Berarti aktivitas di sana lumayan aktif juga ya, maksudnya Ya. selain ada olahraga pun gitu. Ya harus lah. Ya, ya. Nah, maksudnya kalau selain itu gitu, boleh untuk interaksi kayak nelpon, Kalau nelfon boleh. boleh. Ya. Jadi nggak terlalu kesepian. Nggak terlalu sepi sih. Tapi memang ya yang namanya isolasi ya. karantina, Internet mah ada ya, internet. ada karantina kadang kan bosen juga gitu. Iya, kan. benar. Ada bosen gitu. Iya. Rutinitas begitu Apalagi sendiri gitu ya. Iya. Takutnya Gitu. ada. Terus setelah oke lah ngejalanin karantina di situ untuk berapa hari gitu, 5 hari ya 5. maksudnya. Nah, Pak Dwi kan sempat mengalami ada gejala lain lagi kan, maksudnya Nah, Betul di nggak? Hari keberapa 4 itu? ya. 25 terasa nggak enak sih di pernapasan sebetulnya. Oke. Nah, Itu apakah karena panik? Enggak. nggak juga sih ya. Oh, enggak. Soalnya kan kadang gini, Gimana? saya sudah berpikiran kan banyak orang ya udah berpikiran positif. Oke, bener. Saya udahlah ini nggak ada sih karena panik atau apa. Nggak. Tapi memang tiba-tiba gitu kan. Coba ini terasa sesek sih. Oh. Coba saya waktu mandi juga kayak seperti apa ya? Seperti kita nggak pernah olahraga gitu kan. Tiba-tiba kita langsung olahraganya keras gitu kan. Wah, terasa sesak gitu. Kalau mandi juga saya, waduh, sesak ini apa? Tapi saya coba gitu kan. Atur napas, tarik napas gitu kan. Sampai akhirnya bisa ini lagi, tapi dipakai jalan masih sesek. Masih akhirnya Saya lapor sih. Lapor sama petugas di situ. Kondisi saya rada sesak gitu kan. Jadi kasih obat juga. oke. Tapi memang dalam itu juga mulai rada nggak ini dikasih obat juga masih sih terasa. Oh ya, enggak dikasih oksigen gitu. Nah di oksigen di hari berikutnya Oh. karena saya masih terasa sesaknya udah nggak enak gitu kan. Saya- Masih di tempat di lokasi itu, Bang. Ya masih di yang BPSDM. Saya lapor lah ke ya call center lah. Call center. Call center di sana bahwa masih sesak. Jadi setelah itu mereka datang bawa infus. Bawa infus. Ya. Bawa infus, saya coba infus. Tapi ternyata masih Sesek. ya sesak, masih ini masih enggak ini. Mereka nyaranin Akhirnya ke rumah sakit Hasan Sadikin. dibawa Dirujuk, ke dirujuk ke mereka sana. SHS Hasan Sadikin ya. Dirujuk ke Hasan Sadikin. Ya saya sih ya udah kata saya teh. Saya sih nggak panjang lebar untuk apa ya. Udahlah. Saya bolehlah saya rujuk ke sana gitu. Pindah berarti Pindah ya. Oke. tanggal 26 sore lah. 26 Saya sore. pindah ke sana. Berarti total kalau di tempat isolasi BPSDM itu berapa hari? 5 hari. 5 hari ya. 5. Setelah itu dibawa ke RSHS Ya, tanggal Hasan Sadikin. 26 Desember. Nah, di sana tindakannya gimana, Pak Dod? Dikasih Kalau apa gitu? Begitu masuk Heeh. ke IGD sih. IGD di oksigen. Kirim ke IGD ini Hasan Sadikin. Ditindakannya paling belum pakai oksigen. Belum. Nah, paling diambil darah, ini masih belum dapat kamar karena kan masih disimpan di Masih ada, bangsal. harus ada urusnya, ya. Paling diambil darah, terus di ronsen. Di ronsen. Malamnya saya malam lah dapat kamar. Dapat kamar. Jadi besoknya tanggal 27-nya saya dapat tindakan. Tindakan jadi dapat infus. Itu masih sesek nggak? Pas masih ada sesek. masih ada sesek. Masih sesek. Berarti di RSHS tuh dirawat berapa hari tuh? Dirawat 6 menitnya. Soalnya tanggal 26 sampai
tanggal 7 hari juga. Karena tanggal 3 saya udah Januari udah keluar. Nah, ngalamin si sesek itu berapa hari tuh Pak Dod? Selama di RSAS tuh? 26, 27, 28, 29, 30, tanggal 30. Berarti udah mulai nggak sesek lah. Udah mulai normal, kembali normal ya. 31 udah mulai normal lah. Nah, 1 udah normal gitu. Oke. Berarti setelah di RSAS tuh ketika dokter mengeluarkan statement bahwa Pak Dodi sudah mulai sembuh itu gimana tuh ceritanya Pak Dodi? Oh iya, jadi gini. Jadi tanggal 28 tuh 28 Desember sebetulnya. Di tes darah lagi kan? Enggak, di swab. Oh, swab pertama, lagi. Swab pertama setelah kejadian itu. Hasilnya masih positif. Oke. Nah, setelah itu kan perawatan sih, masih dalam perawatan, dikasih obat tiap hari itu kan. Ada obat tiap hari itu. Vitamin juga ada ya. Suntik gitu. Tanggal 2 Januari swab kedua kali. Setelah tanggal 3 memang saya tanggal 3 nanyain gitu kan hasil dari swab saya gimana. Ternyata hasil swab saya sih udah negatif. Oh, di tanggal itu tuh ya, ada keluar negatif. Udah negatif. Oke. Berarti dari tanggal itu boleh pulang, boleh. Ya, boleh pulang. Tapi kan selama itu belum pulang ke rumah kan, maksudnya? Enggak. Harus ada isolasi lagi enggak? Ya, jadi sebenarnya ya isolasi itu karena saya di rumah. Kebetulan kan ibu ada keluarga ya? Ya, ada keluarga yang masih positif gitu kan. Oke, ya. Nah, makanya saya mengisolasikan. Cuman kalau keluarga mah isolasi mandiri kan ya? Ya, isolasi saya ya nggak bisa ini sih, nggak bisa berkumpul kan dengan kondisi keluarga masih ada yang positif. Ya. Jadi ya mungkin perjalanan selama Pak Dodi terpapar tuh mungkin seperti itu ya. Nah, Pak Dod, ada nggak maksudnya untuk sampaian ke teman-teman di YouTube-nya Inilah Quran Channel untuk lebih, maksudnya kita nggak boleh cuek terhadap si COVID ini gitu. Maksudnya kita juga harus bisa berwaspada tapi tidak dengan panik gitu Pak Dod. Bisa disampaikan gimana untuk teman-teman? Kalau pesan saya sih memang penyakit itu memang ada sebetulnya. Kalau saya pribadi ya, terapan 3M ya tetap protokol, terus jaga, yang penting sih jaga kesehatan, imun juga harus diperkuat ya. Masker, cuci tangan, selalu cuci tangan, jaga jarak gitu. Tapi kan kalau lihat sekarang mungkin terabaikan semua gitu kan. Pesan saya masih yaitu memang yang 3M itu. Tapi selain itu sih kita rajin sih berolahraga. Tapi sekarang mah kita udah dites ya, udah negatif lah. Alhamdulillah. Terus jangan takut juga mungkin. Kita saling support. Kalau support terus kalau itu tes juga sih, jangan takut sih. Jangan takut dites. Itu lebih, kalau kata saya sih lebih bagus gitu kan. Kita lebih awal gitu kan, tes sendiri untuk melindungi teman-teman di luar juga kan. Ya, kalau kita misalnya positif, kita kan bisa saya positif, kita bisa, saya sehat gitu. Enggak, kalau kita misalnya terpapar tapi masih bisa bisa dihindari ya bisa isolasi sendiri gitu. Ya paling gitu Pak Dod, bincang-bincang hari ini gitu ya di podcastnya Inilah Quran Channel. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dod sudah sharing tentang pengalamannya selama terpapar COVID-19. Alhamdulillah Pak Dodi sudah sehat teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman, sharing-sharingnya, pengalamannya. Nanti tonton terus di Inilah Quran Channel dengan cerita-cerita dan pengalaman yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.